Pasti ada sebuah tujuan Mulyono yang belum terungkap. Setelah ditelusuri, ternyata alasan Mulyono tidak sudi bersatunya Prabowo Mega dikarenakan ada ketakutan yang sangat besar dalam dirinya jika Prabowo Mega bersatu. Ketakutan itu adalah Prabowo akan meninggalkan Mulyono saat Prabowo sudah dekat dengan Mega. Dipastikan Prabowo lebih mendengarkan masukan Mega dibandingkan tunduk pada perintah-perintah Mulyono yang tak berkuasa lagi. Alasan tersebut sangat masuk akal membuat Mulyono takut, resah, tidak enak makan, dan tak enak tidur di masa pensiunnya. Saat Prabowo sudah say goodbye ke Mulyono yang sudah tak ada lagi kekuasaan, maka mulai dari situlah seluruh keluarga Mulyono akan dikejar-kejar oleh hukum. Maka tinggal makan nasi goreng. Cuman kan pertemuan ini juga membuat ada uncomfortability gitu. Karena mendengar seorang Jokowi tidak terlalu comfortable ketika Ibu Mega diajak masuk ke dalam. Atau apalagi ada perubahan seperti itu. Orang dalam mengatakan Pak Prabowo itu pengen semuanya di satu meja. Kalau kita lihat, memang kemudian persoalan bagi seorang Prabowo adalah which one is better untuk di-entertain. Apakah seorang Megawati ataukah seorang Jokowi. Walaupun kalau kita lihat situasi untuk kepentingan politik ke depan atau jauh ke depan, pasti saya akan memilih lebih baik entertain Megawati. Pasti. Jadi gini, Jokowi itu meminta Prabowo untuk berpikir ulang menerima PDIP bergabung di pemerintahan begitu. Nah, ada seorang petinggi di Demokrat cerita, ucapan itu Lontar. bahasa itu terlontar oleh Jokowi kepada SBY. Oh, waktu dia memanggil ketemu dengan SBY itu ya. Jadi ada ucapan itu dari Jokowi saat dia bertemu dengan SBY tanggal 21 September kemarin ya, waktu SBY ke istana begitu. Ada diskusi lah soal kenapa Prabowo ini membutuhkan PDIP bergabung di dalam pemerintahannya begitu. Diskusi di antara lain mungkin Prabowo ini membutuhkan stabilitas pemerintahannya begitu, makanya mempertimbangkan PDIP untuk bergabung. Nah, Jokowi di situ bilang bahwa PDIP ini terlalu banyak maunya. Terlalu banyak maunya, oke. Nah, konteksnya adalah terlalu ikut ngatur-ngatur lah. Kenapa demikian? Ini kan cuma pertemuan di antara dua sahabat yang pernah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya masih punya pandangan, Mega itu adalah seorang yang sangat tegas pada aturan. Kita harus ingat ya bahwa posisi Puan itu kan terjadi sebagai akibat dari semua partai politik tidak menyetujui adanya revisi Undang-Undang MD3. Itu harus diingat. Makanya Puan tetap menjadi ketua DPR. Gitu. Tapi yang paling penting siapa yang merasa tidak nyaman? Kalau semua orang mengatakan orang seperti Pak Jokowi tidak nyaman kalau PDIP diajak masuk atau Ibu Mega diajak masuk gitu. Iya. Kemudian 2014-2019 melawan Jokowi. Makanya dulu kalau Anda ingat loh, saya nggak akan lupa loh ucapan Bu Mega pada saat itu dengan Pak Prabowo loh ya. Kalau nggak salah, makanya main-main sama kami kan gitu dia bilang itu. Maksudnya dekat-dekatlah dengan kami gitu supaya Anda tuh juga nggak. Biarnya tercapai. Betul. Jika kita bahas Prabowo, maka tak akan ada alasan Prabowo untuk melindungi Mulyono dari hukum. Prabowo adalah seorang prajurit. Dia tak akan menjadi pengkhianat pada negara hanya untuk melindungi seorang Mulyono. Bisa kita lihat rekam jejak Prabowo dari dulu. Dia selalu mengungkapkan kalimat, demi bangsa dan negara. Artinya, Prabowo tak akan ada kompromi bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Dapat dipastikan, Prabowo akan diam saja, akan menonton saja, akan membiarkan saja, jika hukum menjerat Mulyono dan keluarga. Prabowo tak akan ikut campur, dan tak akan melakukan intervensi hukum. Itulah jiwa ksatria Prabowo. Namun Mulyono tak membacanya sampai ke situ. Dia kira, Prabowo itu bakalan bisa diatur dan didikte. Saya mau tanya Bang Don nih, prediksi Bang Don kira-kira after 20 Oktober itu, apakah Pak Jokowi masih punya pengaruh? Ya, Jokowi akan selesai, tapi PDIP akan tetap ada. Tetapi pikiran saya adalah, memang akan ada dasar apa untuk kemudian seorang Jokowi masih bisa cawe-cawe. Dari berbagai pertemuan dengan orang Prabowo, Prabowo tidak akan mau menjadi boneka. Prabowo is Prabowo. Jadi pertanyaannya memang di mana kesempatan seorang Jokowi masih akan punya power di situ. Apakah powernya mungkin lewat putranya Gibran, tapi kita tahu seorang Wapres itu kan cuma ban seraf, tidak eksekutorial. Kemudian kedua, lewat partai PSI kan tidak cukup begitu. Lewat Golkar
possibility-nya ada besar di situ dengan asumsi orang seperti Pak Bahlil itu adalah orang yang akan sangat setia pada seorang Jokowi. Kalau kesetiaan itu betul-betul berdasarkan kekuasaan, ya dia akan setia pada pemegang kekuasaan dan itu bisa berbalik menjadi bumerang untuk seorang Jokowi. Makanya kita pikir ketika Pak Prabowo mengatakan begitu, kita mengatakan mungkin setahun. Tapi setelah itu saya yakin lebih penting PDIP. Perenggangan itu sudah terjadi sejak misalnya MK memutuskan putusan 60-70 dan kemudian Anda tahu malamnya jam 10 malam, coba bayangin tuh ya, bikin supaya itu draft untuk revisi undang-undang pilkada dibuat dan besok harus tinggal Jadi yang kemudian dilawan. Betul. Dan Prabowo lah orang yang memerintahkan cabut gagasan itu ya. Megawati telah sangat berjasa mengangkat harga diri, martabat, dan derajat Mulyono dan keluarganya. Mulai dari mengantarkan dia menjadi orang nomor 1 di Solo, hingga menjadikan dia sebagai manusia nomor 1 di Indonesia. Bahkan sampai 2 periode. Belakangan ini sudah banyak pembahasan sebenci apa Jokowi terhadap Megawati atau PDIP. Dimulai sejak Mulyono secara vulgar meninggalkan PDIP dan mendukung Prabowo menjadi capres. Tak cukup sampai di situ saja, kini Mulyono juga menghalang-halangi pertemuan Prabowo dengan Megawati. Mulyono menginginkan agar pertemuan itu tak terjadi. Padahal, tujuan Prabowo sangat mulia, yaitu ingin rekonsiliasi setelah pemilu. Ironisnya, Mulyono malah menyuntik kebencian ke dalam Prabowo agar Prabowo dan Mega tidak bersatu. Ada apa sebenarnya? Mengapa Mulyono masih saja begitu murka pada Megawati? Bukankah jagoan yang dia dukung sudah menang sebagai presiden? Hasrat apalagi yang belum kesampaian oleh Mulyono. Sampai-sampai bersatunya Prabowo Mega pun, dia tak sudi. Anda harus pasti Bang Don tahu lah, hubungan Prabowo dengan Mega itu tidak ada hubungan hate, love and hate. Satu. Ya. Itu adalah benar-benar hubungan yang genuine kedua. Genuine. Betul, ya. setuju. Tapi Megawati pada saat Prabowo mengalami kesulitan berada di luar negeri, Mega lah yang stateless malah ya. Mega lah yang mengundang apa-apa. Dan itu yang saya selalu jelaskan pada orang-orang ya. Mega itu tidak pernah melihat seseorang dari sisi ideologi. lebih kuat hubungan pertemanan Prabowo dengan Mega dibanding dengan Jokowi ya. Betul. Jauh kan? Begitu Mulyono lengser, semua pengikutnya akan meninggalkan dia. Para pengikutnya, seberapapun setia selama ini, pasti akan mencari penguasa baru. Apalagi mereka yang selama ini dijadikan alat politik oleh Mulyono di bawah ancaman kasus dan hukum. Atau dengan kata lain, mereka yang selama ini tersandera, akan segera dan secepatnya berbondong-bondong akan melepaskan diri dari kangkangan Mulyono. Mereka semua akan merasa bebas, seperti orang bebas dari penjara. Disinilah secara massal Mulyono akan diserang balik. Seluruh kebobrokan, seluruh unek-unek, dan seluruh rahasia kejahatan keluarga besar Mulyono akan dibongkar habis. Tak hanya personal, namun partai-partai yang selama ini disandera oleh Mulyono pun akan melakukan pembalasan terhadap dia. Nasib Mulyono tamat. Tapi yang menarik sebetulnya begini, Prof. Nggak terbayangkan pada satu saat nih. Kan kita bicara seperti apa hubungan keduanya ke depan gitu. Nggak terbayang pada suatu saat ketika seorang Prabowo mereshuffle kabinet dan mengganti semua orang Jokowi. Setelah 1 tahun ya. Bukan mustahil. Itu sih mustahil. gambaran liar saja. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Iya, gini ya. Karena tanpa ada persoalan Jokowi pun ya, itu yang namanya Prabowo itu pasti akan men-entertain semua partai politik. Betul. Dan orang seperti Jokowi mungkin masih akan mencari pengaruhnya, tapi saya juga tidak yakin bahwa itu akan berjalan panjang. Karena varian politik itu bisa cepat sekali berubah. Mungkin tepuk tangan di DPR itu adalah salah satu indikator untuk mengatakan bahwa you over, selesai kan. Jadi sepakat dengan kata your time is over gitu. Makanya saya tadi dari awal bagaimana hubungan atau bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo dan Pak Prabowo dengan Jokowi, saya mengutip kata Adian itu aja. Itu Pak Jokowi akan selesai, tapi PDIP masih akan terus, masih akan berlanjut. Ya maksudnya ya Ibu Mega masih tetap in power. Apa kira-kira? Ya, tapi Anda tahu ya, Anda bisa melakukan sesuatu ketika Anda punya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa manifest, bisa implisit. Tapi Anda bisa melihat juga bahwa kecenderungan bahwa kekuasaan itu akan berakhir itu juga nampak. Seperti contoh misalnya ada orang yang dipanggil, ayo coba hari jam sekian datang ke istana, nggak datang. Itu udah tanda-tanda pembangkangan dalam tanda kutip ya.
Kemudian Anda lihat yang tadi di DPR ya ketika kemarin pelantikan Memperkenalkan DPR. Prabowo dan Jokowi. Ya, Anda lihat ya bagaimana apa namanya itu apa istilah itu gambaran tubuh Jokowi, gestur tubuh lah ya, bagaimana dia berjalan dan tidak ada yang menemaninya. Akhirnya berusaha ada yang lain mendekati, tapi kan dia jalan dan dia jalan terus terang ya. Dalam beberapa kasus di akhir-akhir masa jabatannya, dia cuma ngomong sebentar, tapi dia berusaha supaya orang-orang nanti mendekat minta foto bersama. Dan itu yang terjadi ya, bukan kemudian dia menyalami orang-orang yang udah dilantik menjadi anggota dewan. Jokowi sudah pidato, Prof, di ulang tahun Nasdem kalau tidak salah, bicara datang rame-rame, pergi sendiri-sendiri. Jadi kesadaran itu kan ada. Itu kan yang udah dinasehatkan juga oleh yang namanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa kekuasaan itu memang ada batasnya. Dan jangan kita merasa bahwa kita juga akan terus dilulukan, terus disembah-sembah, terus diberhalakan. Enggak. Jadi harus semacam itu. Tapi yang jelas saya sebagai pengamat politik tidak bisa memaafkan Pak Jokowi dalam kaitannya dengan persoalan HAM, demokrasi, dan penegakan hukum. Jadi buat saya beliau itu merusak tatanan hukum, tatanan demokrasi di Republik Indonesia yang untuk memperbaikinya tidak cukup dalam 1-2 kali kepresidenan. Bisa lebih dari 5 tahun, 5 masa kepresidenan.